Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Rahmat dari kelas 28F. Nah, adapun materi yang dapat saya bawakan di pagi hari ini dengan judul Konsep Dasar Karya Tulis Ilmiah. Pengertian menulis. Menulis adalah kegiatan yang telah dilakukan manusia sejak zaman Askara dan pertama kali dikemukakan oleh bangsa Mesir kuno dan Sumeria kuno pada tahun 3000. Tulisan ini menjadi alat rekam dan mengabarkan peristiwa-peristiwa masa lampau dan generasi berikutnya. Karya tulis yang dihasilkan manusia sejak zaman kuno hingga hari ini cepat dibedakan menjadi dua, karya tulis ilmiah dan karya tulis non-ilmiah. Karya tulis ilmiah artinya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan, sementara karya non-ilmiah adalah sebaliknya, yakni karya yang tidak memenuhi kaidah keilmuan karena bersifat objektif, rasional, dan mungkin malah efektif. Karya non-ilmiah adalah yang paling mudah ditemukan seperti karya jurnalistik dan biasanya karya sastra seperti novel, cerpen, dan puisi. Nah, beberapa ahli juga mengategorikan kitab-kitab agama sebagai karya non-ilmiah, namun tentu pendapat tersebut masih perlu diperdebatkan. Nah, dari definisi lain, beberapa ahli mengemukakan bahwa karya tulis ilmiah yaitu Munawar Samsudin menjelaskan bahwa penulisan ilmiah merupakan sebuah naskah yang membahas suatu masalah tertentu atas dasar konsepsi ilmiah tertentu dengan memilih metode tertentu dan presentasi secara keseluruhan pada teratur dan konsisten. 2. Boto Wijoyo menjelaskan bahwa karya tulis ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan membuat menggunakan metode penulisan yang baik dan benar. Nah, dari berbagai macam pengertian karya tulis ilmiah dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud karya tulis ilmiah adalah suatu karangan yang berdasarkan penelitian yang ditulis secara sistematik, berdasarkan fakta, dan di lapangan dengan menggunakan pendekatan metode ilmiah. Ilmiah artinya mengkaji suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan, yakni bersifat objektif, logis, empiris, dan lain-lain. Pada mulanya, karya tulis ilmiah adalah tulisan yang didasarkan oleh suatu penelitian ilmiah. Namun sekarang mulai berkembang suatu paradigma baru, bahwa suatu karya tulisan ilmiah tidak harus didasarkan atas penelitian saja, melainkan juga suatu kajian terhadap suatu masalah yang dianalisis oleh ahlinya secara profesional. Nah, sehingga dapat dirangkum bahwa karya tulis ilmiah adalah suatu karya tulis yang menjadi syarat paling tidak 1. Isi kajiannya berada pada lingkup pengetahuan ilmiah. 2. Langkah pekerjaannya menggunakan metode atau cara berpikir ilmiah. 3. Sosok tampilannya memenuhi persyaratan sebagai suatu tulisan keilmuan. Nah, selain memahami pengertian umum tentang filsafat tentang karya ilmiah, diperlukan juga pengetahuan tentang derajat keilmuan suatu karya tulis ilmiah. Sikap ilmiah. Nah, sikap ilmiah di sini adalah istilah yang mencerminkan rasa senang, tidak senang, atau perasaan biasa-biasa saja dari seseorang terhadap sesuatu. Nah, sesuatu di sini yaitu bisa kejadian, sesuatu situasi, orang-orang atau kelompok orang. Kalau yang timbul terhadap sesuatu itu adalah perasaan senang, maka disebut sifat posesif. Sedangkan kalau perasaan yang tak senang, sikap negatif. Kalau tidak timbul perasaan apa-apa, berarti sikapnya netral. Jadi, sikap di sini adalah kecenderungan untuk bertindakan berkenaan dengan objek tertentu. Sikap ilmiah merupakan sikap yang harus ada pada diri seseorang ilmuwan dan akademisi ketika menghadapi persoalan-persoalan ilmiah. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat KTI. Tujuannya itu manfaat karya tulis ilmiah. 1. Sebagai wahana melatih menggunakan pemikiran atau menelitiannya dalam bentuk tulisan ilmiah dan sistematik dan metodologis. 2.
menumbuhkan berpikir ilmiah di kalangan mahasiswa sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan tetapi juga mampu menjadi penghasilan setelah penyelesaian studinya. 3. Karya ilmiah yang telah ditulis itu diharapkan menjadi wahana informasi pengetahuan antara situasi pendidikan dengan masyarakat atau orang-orang yang berminat membacanya. Dan keempat, membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki mahasiswa dan menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karya tulis ilmiah. Setelah yang bersangkutan memperoleh pengetahuan dan pendidikan dari jurusannya. Dan kelima, melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. 6. Memberikan pemahaman terhadap mahasiswa agar dapat berpikir secara logis dan ilmiah dalam menguraikan dan membahas suatu permasalahan serta dapat menunjangkan secara sistematik dan struktur. Ketujuh yaitu untuk menyampaikan gagasan memenuhi tugas dan studinya, untuk mendiskusi gagasan dalam suatu pertemuan, mungkin perlombaan serta atau memperluas ilmu pengetahuan hasil penelitian. Nah, mungkin itu saja materi dapat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.